Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dalam manajemen strategi yang ada pada PT POS Indonesia. Namun, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Nadia Rahmawati, yang kedua, Azra Maydarnis, yang ketiga, Sugianti, lalu Aderani Sabila, Cindy Sonora, dan Ditania Husela. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi kita kali ini, yaitu tentang analisis SWOT dalam PT POS Indonesia. Dalam menganalisis SWOT PT POS Indonesia, kami menggunakan teori matriks Towns dari David. Dalam teori matriks Towns dari David, memiliki dua faktor, yaitu internal dan faktor eksternal. Nah, dalam faktor internal terdapat strength. Strength adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategik dalam mencapai sasarannya. Lalu ada weakness. Weakness adalah sebuah kelemahan. Kelemahan ini merupakan situasi dan ketidakmampuan internal yang menyebabkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Dalam lingkungan internal, kekuatan dan kelemahan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kelemahan dan dapat merubah kekuatan menjadi kelemahan. Lanjut, dari analisis dan identifikasi yang telah kami diskusikan, faktor internal kekuatan dalam PT POS Indo memiliki kekuatan sebagai berikut. Yang pertama, PT POS memiliki beragam jenis pelayanan dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, penyaluran surat dan paket PT POS ini tersalurkan dengan baik. Yang ketiga, promosi melalui berbagai media. Yang keempat, kantor cabang yang tersebar di penjuru Nusantara. Yang kelima, sumber daya manusia yang berkualitas. Yang keenam, fasilitas lengkap penunjang operasional. Lanjut, kelemahan faktor internal dari PT POS Indonesia adalah yang pertama, PT POS Indonesia belum memiliki armada seperti pesawat. Yang kedua, keterlambatan pendistribusian surat. Yang ketiga, minim promosi untuk menarik pelanggan. Yang keempat, tarif untuk pengiriman luar negeri tergantung kurs dolar Amerika. Lanjut, setelah kita mengetahui faktor internal, kita akan masuk ke dalam faktor eksternal. Yang pertama-tama, kita akan mengenal faktor eksternal ini. Lingkungan eksternal memiliki dua, yaitu opportunities dan threats. Opportunities atau peluang merupakan situasi dan faktor-faktor eksternal yang membantu organisasi mencapai atau bahkan dapat melampaui pencapaian sasarannya. Yang kedua, threats atau ancaman. Ancaman merupakan faktor-faktor eksternal yang menyebabkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Lalu, dari analisis dan identifikasi yang telah kami diskusikan, faktor eksternal dari PT POS Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, opportunities atau peluang. Peluangnya yaitu 1. Hubungan yang baik dengan pelanggan. Yang kedua, adanya dukungan dari pemerintah. Yang ketiga, loyalitas pelanggan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, pertumbuhan perusahaan baru. Yang keenam, munculnya bisnis online. Lalu ancamannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalur pembayaran yang semakin berkembang cukup pesat. Yang kedua, munculnya pesaing baru. Dan yang ketiga, persaingan harga yang kompetitif. Jadi, dari analisis yang kami identifikasi tentang SWOT PT POS Indonesia, kita bisa melihat fakta bahwa PT POS ini
sekarang kurang diminati masyarakat dikarenakan dinilai lambat dan terlalu berbelit-belit dalam pelayanan, dan kurangnya minat serta kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Indonesia sendiri. Melihat fakta di lapangan, masyarakat lebih memilih jasa pengiriman dari perusahaan swasta seperti JNE dan Tiki karena dinilai lebih cepat dan lebih baik layanannya, serta memiliki cakupan kerjasama yang lebih luas dan diminati masyarakat. Dalam hal ini, belanja saja seperti Shopee dan Lazada lebih bekerja sama dengan JNE dan Tiki. Pemerintah Indonesia seharusnya lebih memperhatikan PT Pos Indonesia dan lebih memanfaatkan kekuatan serta peluang dari PT Pos Indonesia ini sendiri, agar PT Pos Indonesia ini dapat menjadi satu-satunya layanan jasa pengiriman yang terbaik di Indonesia. Jadi, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.